sudah berada di masa kehancuran. Dunia sudah berada di masa kesukaran. Jangan saudara melihat kesukaran itu hanya dari segi apa keadaannya. Tetapi masa kesukaran yang dinyatakan akhir zaman itu di hadapan kita, di dalam apa kita melihat kesukaran itu ada dalam karakter manusia. Kasih semakin dingin. Semua ini harus kita lihat. Kesukaran itu bukan di saat terjadi perang, terjadi kekacauan. Tidak. Bukan hanya itu saja. Karena sekalipun perang terjadi, itu tidak akan ada hubungan dengan keselamatan kita. Tetapi di saat kehancuran, mana sorgawi? hari-hari ini sudah semakin jahat. Hari-hari ini sudah semakin dekat. Jadi jangan saudara berpangku tangan lagi, no. Jangan saudara jatuh ke dalam jerat dunia. Jangan saudara jatuh ke dalam kebinasaan. Sudah di depan mata. Jangan lengah. Jangan saudara berpikir dunia ini sedang aman-aman saja. Tidak. Dunia sedang tidak aman. Dunia sudah berada di masa kehancuran. Dunia sudah berada di masa kesukaran. Jangan saudara melihat kesukaran itu hanya dari segi apa keadaannya. Tetapi masa kesukaran yang dinyatakan akhir zaman itu di hadapan kita, di dalam apa kita melihat kesukaran itu ada dalam karakter manusia. Kasih semakin dingin. Semua ini harus kita lihat. Kesukaran itu bukan di saat terjadi perang, terjadi kekacauan. Tidak. Bukan hanya itu saja. Karena sekalipun perang terjadi, itu tidak akan ada hubungan dengan keselamatan kita. Tetapi di saat kehancuran akan karakter kita, maka itu yang akan membawa kepada kebinasaan. Oh, tidak kain hal hasanah. Hosadhi kain hal hasanah. Marilah, datanglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hai seluruh umat manusia, serahlah kahinan hal hasanah. Sebab masa sukar itu telah ada di hadapanmu. Terdiki kain hal hasanah. Lihatlah semua itu. Perhatikanlah semua itu. Mencari kerajaan sorga, itulah yang harus kamu nyatakan dalam hidupmu. Cari dahulu kerajaan sorga. Oh, didihin hal hasanah. Telah banyak orang yang terjatuh. Sangat banyak orang yang terlelap. Didihin hal hasanah. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya Bapa, haleluya. Tuhan menyatakan dukanya. Tuhan menyatakan kegeraman hatinya. Sebab masih banyak umat manusia yang kurang peduli akan kasihnya, yang kurang peduli akan cintanya. Tadi Tuhan berfirman, Dia katakan sampar akan semakin besar. Akan banyak penyakit-penyakit di seluruh penjuru bumi. Saya mengingat minggu lalu Tuhan memberikan saya mimpi. Dan di dalam mimpi itu saya melihat ada pesawat. Pesawat ini sangat banyak. Ya, jadi bentuknya ada yang menyilang. Pokoknya itu semua lurus, menyilang seperti ini. Dan itu ada keluar asap seperti chemtrail. Ya. Nah, dan tidak berapa lama itu waktu saya lihat, saya berada di satu tempat. Itu tempat wisata gitu.
Dan di tempat itu saya melihat ada kakak beradik yang kekurangan makan. Nah, saya kasih mereka makan di dalam mimpi itu. Ya. Tapi waktu saya kasih mereka makan, saya pegang handphone, saya arahkan ke langit. Saya melihat pesawat itu. Dan tidak berapa lama, pesawat itu pun yang tadinya mengeluarkan asap, mengeluarkan api. Ya, semua orang berlarian. Ya. Papa saya pegang tangan saya. Ayo, kita lari, tinggalkan tempat ini. Ya. Setelah terbangun saya tanya Tuhan, apa kiranya arti daripada mimpi saya Tuhan? Apa itu pesawat-pesawat sementara yang namanya di sini untuk dengar-dengar berita-berita atau apa segala macam kan gak ada. Karena 1 bulan ini saya fokus untuk mengurus tukang untuk membangun pondok ini ya. Nah, di saat saya berdoa, saya diberikan hikmat. Api memberikan luka apa? Luka bakar. Dia seperti apa? Cacar. Di waktu hikmat itu Tuhan berikan, ya, saya berdoa lagi. Di sanalah Tuhan bukakan sampar. Jadi jangan kaget jikalau akan banyak penyakit-penyakit yang akan muncul. Ya, bahkan akan semakin besar ini. Ya, mau cacar, ya, mau seperti kanker, tumor, semua akan banyak. Karena sebelumnya juga Tuhan sudah bukakan kepada kita, ya. Nah, jadi rasa panas di dalam tubuh akan banyak. Kalau panas sudah ada di dalam tubuh, maka ini yang akan menggerogoti organ-organ tubuh kita, sel-sel darah kita. Jadi kalau satu contoh ada nanti luka-luka yang meletup-meletup, ya, atau ada kanker, atau penyakit-penyakit di dalam pencernaan atau di dalam tubuh, ya, jangan kaget. Ya. Karena apa? Sebelum semuanya terjadi Tuhan telah bukakan kepada kita. Kenapa bisa terjadi? Kalau kita membaca kitab Yesaya, ya, semua itu terjadi karena apa? Pelanggaran-pelanggaran manusia akan firman Tuhan. Nah, jangan pernah melanggar perintah-perintah Tuhan. Jadi supaya kita tetap berjaga-jaga. Tuhan juga katakan, barang siapa tunduk kepada Tuhan akan diselamatkan. Tunduk sepenuhnya akan otoritas Tuhan. Jangan tunduk akan hatimu. Jangan tunduk akan keinginan dagingmu. Sebab keinginan daging, keinginan hati, keinginan mata ini hanya akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi tunduklah akan keinginan roh yang bertentangan dengan daging. Disinilah kita harus belajar. Kita harus melatih diri kita untuk menjadi manusia roh yang sepenuhnya. Sebab sesungguhnya kita adalah manusia roh yang masih memakai daging. Tetapi daging ini harus mati. Roh kita harus dibangkitkan. Mari engkau yang masih dikuasai oleh hati dan pikirannya, buang semua itu. Sebab inilah kesukaran yang dinyatakan. Kesukaran yang sesungguhnya bukan di saat orang sulit untuk mencari makan, sulit untuk mencari ketenaran atau segala macam, bukan. Ya. Karena banyak orang yang mau tenar. Ya. Mereka berusaha sampai bayar supaya untuk tenar, ya. Kesukaran bukan di saat saudara tidak memperoleh makan minum. Kesukaran bukan di saat ada perang di mana-mana. Itu bukan kesukaran yang sesungguhnya. Itu kesusahan yang akan kita hadapi. Jadi jangan saudara merasa itu tidak akan kita hadapi menjelang kedatangan Tuhan. Penganiayaan pun akan kita hadapi. Jadi bohong kalau ada khotbah-khotbah yang menyatakan sebelum kedatangan Tuhan kita tidak akan merasakan kesakitan. Ya, itu namanya menipu jemaat. Karena apa? Jelas tertulis siksaan yang berat akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Ya. Jadi jangan berpangku tangan dengan khotbah
khotbah-khotbah yang selama ini menina bobokan, dengan khotbah-khotbah yang selama ini khotbah kemakmuran, khotbah seperti itulah yang dikatakan sebagai guru palsu, pengajar palsu, yang tidak mengajarkan perobekan, yang tidak mengajarkan persiapan menjelang hari Tuhan. Saudara bisa baca Markus, bisa baca Matius, ya. Jelas tertulis di sana siksaan-siksaan berat menjelang hari kedatangan Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Sekalipun satu contoh, kalaupun itu tidak kita hadapi, itu hanya pengharapan, bukan apa yang tertulis. Apa yang tertulis dikatakan kita menghadapi siksaan berat, penganiayaan. Ya, jadi siapkan hatimu untuk hal itu. Kalau nggak terjadi, ya sukacita berlimpah, itu aja. Tapi setidaknya ada kesiapan. Ya, harus. Jadi barang siapa yang tunduk kepada Tuhan akan diselamatkan. Ya. Jadi masa kesukaran yang sesungguhnya, ingat, bukan di saat kita sulit untuk mencari makan, mencari nafkah. Bukan itu kesukaran yang sesungguhnya. Tetapi di saat engkau sulit untuk melepas kemarahanmu, di saat engkau sulit untuk melepas ketersinggunganmu, di saat engkau sulit untuk melepas kekesalanmu, keegoisanmu, itulah kesukaran yang sesungguhnya. Inilah yang akan membawa kehancuran yang sesungguhnya. Jangan saudara berpikir di saat gedung-gedung roboh, di saat gempa di mana-mana, tsunami di mana-mana, saudara merasa itu kehancuran yang sesungguhnya. No. Sekalipun saudara dilanda tsunami, satu contoh ya, dan mati karena tsunami itu, belum tentu saudara tidak selamat. Karena keselamatan itu berbicara apa? Hidup yang kekal. Ya. Karena kalau terjadi bencana, ada orang terkena di dalamnya, orang benar pun bisa kena, itu kan pedang, ya. Yang benar pun bisa terkena oleh pedang itu. Tetapi kalau mati pun di saat bencana terjadi, kalau saudara hidup benar di dalam Tuhan setiap waktu, maka apa? Hanya tubuh saudara lah yang kembali menjadi tanah, namun roh saudara akan bersama-sama dengan Bapa di dalam tangannya. Itu tujuan kita yang sesungguhnya. Glory Hosana, haleluya, ya Allah Hosana. Haleluya. Ya. Jadi mari koreksi. Tidak zamannya lagi memelihara semua itu. Itu hanyalah sampah yang harus kita buang. Tidak zamannya lagi untuk membiarkan itu berdiam di hati kita. Sedikit kekesalan saja, sedikit kekecewaan saja, itu akan menjadi satu titik noda yang akan menodai jubah putih saudara, sehingga akan menghalangi saudara untuk masuk ke dalam kerajaannya. Jadi jangan saudara berpikir ya, yang bisa menodai itu hanya dosa besar-besar yang saudara pikirkan. Itu mencuri, membunuh, berzina, segala macam ya. Kalau untuk dosa yang saya sebutkan, mencuri, membunuh, berzina, logika masih berjalan. Banyak orang tidak mau melakukan itu. Jadi masih pandang bulu dosa seperti itu, ya. Masih ada orang-orang yang kuat akan hal itu, tidak melakukannya. Ya. Terlebih hamba Tuhan, nggak mungkin ya kan? Nah, nggak mungkin, tapi ada juga yang mungkin kan gitu. Ya. Jadi dosa mencuri, membunuh, berzina itu masih pandang bulu, ya. Iblis pun masih tahu siapa sasaran yang akan dia tembak, ya. Tetapi ada dosa yang tidak pandang bulu, mau hamba Tuhan pun diterjangnya, ya. Apa itu? Yang saya sebutkan tadi, ya. Kecongkakan, kegeraman, iri hati, kekecewaan, ketersinggungan, kemarahan. Ini tidak pandang bulu. Mau dikatakan dia hamba Tuhan besar sekalipun, ini bisa saja datang menerpa dan mencobai dia. Dan banyak yang terjatuh olehnya. Banyak. Ya. Banyak saya kenal. Ya. Yang katanya hamba Tuhan, itu pemarahnya luar biasa.
Ya. Kalau saya banyak orang yang menuduhkan saya pemarah karena apa? Saya bicaranya tegas, tapi sebenarnya saya tidak pemarah. Ya. Nah, bahkan saya takut untuk marah karena saya ingat firman Tuhan. Karena dengan marah saja engkau tuh sudah melanggar semua hukum Taurat. Ya. Jadi saya orang kalau ada pun yang memarah itu bagaimana, saya bisa berdiam. Ya. Karena banyak firman Tuhan untuk menyinggung hal ini. Bodohlah orang yang menyatakan kemarahannya saat itu juga ya. Jadi saya tidak mau terkena akan itu semua. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi dosa-dosa seperti ini jangan engkau biarkan mendiami hatimu. Karena apa? Itu bisa akan menjadi bangkai yang akan menggerogoti seluruh tubuhmu sampai ke sumsum dan tulang-tulangmu. Ya, bisa. Dan itu yang akan membawa kepada kebinasaan. Jadi jangan pernah berpikir kalau masuk ke dalam kerajaan surga itu hal yang gampang. Hal yang sangat sulit. Tetapi kita harus berjuang untuk memasukinya. Memang sesak dan sempit jalan menuju kerajaan surga. Tetapi berjuanglah untuk memasukinya. Ya. Karena banyak orang berprinsip tentang hukum selamat. Sekali selamat tetap selamat. Saya tidak tahu pengertiannya atau definisinya bagaimana. Yang jelas sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima keselamatan, tugas kita apa? Mengerjakan keselamatan itu. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, taat dan setia akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Takut akan Tuhan. Saya pernah menyampaikan khotbah beberapa waktu lalu. Takutlah akan Tuhan. Ini harus kuat kita miliki. Karena kalau kita takut akan Tuhan, maka kita tahu Dia adalah Tuhan yang memiliki otoritas penuh atas hidup kita. Jadi siapa kita harus melawan perintahnya? Siapa kita harus membantah perintahnya? Siapa kita harus melanggar segala perintah-perintah yang Tuhan berikan? Kalau kita adalah manusia yang takut dan tunduk akan otoritas Tuhan. Tetapi barang siapa tidak tunduk akan otoritas Tuhan, maka saudara tahu bagiannya di mana. Karena hanya orang yang melakukan firman Tuhan lah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekalipun saudara berseru Tuhan, Tuhan, namun saudara tidak melakukan kehendak Tuhan, saudara tidak lakukan kehendak Bapa yang di sorga, maka sama saja ya, kita tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau saudara tahu untuk memanggil Tuhan, maka saudara pun harus tahu untuk melakukan kehendaknya. Ya. Jangan biarkan sampah tadi, jangan biarkan kotoran itu tadi masih melekat dalam hatimu. Jangan biarkan itu menggerogoti seluruh tubuh. Ya. Buang jauh-jauh. Jadi kalau hari ini saudara ada merasa tersinggung atau sakit hati dengan sahabatmu atau dengan keluargamu atau dengan suami atau dengan istri, ya, bereskan. Bagaimana jikalau itu saudara bawa tidur dan malam ini waktu Tuhan ditetapkan dalam hidup saudara? Coba. Itu pentingnya kita setiap hari sangkal diri pikul salib. Karena sebaik apapun yang kita lakukan di hari-hari yang lalu, namun kalau hari ini kita terjatuh, ya, maka dan hari ini waktu Tuhan dalam hidup kita, maka apa? Semua perbuatan baik itu akan terhilang, ya. Haleluya. Apalagi yang akan Tuhan katakan tadi? Aku akan mengangkat tanganku, kata Tuhan, waktu menyampaikan ini. Bahkan air mata ini pun berurai tadi. Tuhan katakan, aku akan mengangkat tanganku. Saya tanya, untuk apa Tuhan?
Coba saudara merenungkan, kalau Tuhan sudah angkat tangan itu untuk apa? Menyatakan penghakiman, menyatakan penghukuman, ya. Kemudian Tuhan berfirman, berusahalah memberi hatimu sepenuhnya kepadaku. Aku mengangkat tanganku, memberikan penghukuman untuk bumi ini yang memberontak terhadap aku, kata Tuhan. Sudah begitu lama waktu ini berjalan. Adakah saudara menemukan dunia ini semakin berseru-seru memanggil nama Tuhan? Yang ada apa? Dunia ini semakin melukai hati Tuhan. Ya. Mari kita baca dari Yehezkiel. Ini tadi ayat yang Tuhan pilih. Ternyata berhubungan dengan pesan Tuhan ini. Ya. Yehezkiel pasal yang ke-7. Ini kita baca sampai habis ya. Waktu saya tadi membaca ini, saya gemetar. Air mata saya pun tidak mau berhenti. Bahkan di dalam hati saya ada teriakan-teriakan. Seperti hati Tuhan yang meneriakkan hatinya kepada bumi ini. Kesudahan Yerusalem tiba. Apa itu Yerusalem? Dan siapakah itu Yerusalem? Tadi saya bertanya, Tuhan, sesungguhnya apa Yerusalem di mata Tuhan? Tuhan berfirman, Yerusalem itu adalah mereka yang mengenal firman tetapi tidak melakukannya sepenuhnya. Jadi saudara dan saya adalah Yerusalem di mata Tuhan. Jadi kalau saudara tidak melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya, maka saudara yang memberontak di hadapan Tuhan. Ya. Maka kesudahan itu akan menimpa saudara. Oleh karena itu, dari hari ini, mari bangkit. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Elohim kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah ini, tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Ini adalah bahasa kegeraman dan kemurkaan Tuhan. Dan sesungguhnya apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Yehezkiel juga akan dinyatakan kepada umat manusia di zaman ini. Oleh karena itu mari kita dengarkan apa yang Tuhan sampaikan di dalam kitab ini untuk kita renungkan. Jangan kita berpikir itu semua adalah kemurkaan kegeraman yang Tuhan telah nyatakan di perjanjian lama. Dan kelak ini akan Tuhan nyatakan, dan di saat itulah dunia ini pun akan digulung. Jadi ini akan terjadi. Saya berani menyampaikan ini karena inilah yang Tuhan firmankan. Ini akan terjadi. Dan ini pun sedang terjadi di dalam hati manusia, di mana manusia memancing kegeraman kemurkaan Tuhan. Oleh karena pemberontakan yang begitu besar dan semakin besar di muka bumi. Kalau saudara menyelidiki seluruh bumi ini, penguasa-penguasa telah berdiri. Jangan saudara berpikir yang dikatakan antikris, yang dikatakan anti Yahusua, itu belum berdiri. Sudah berdiri. Sudah mulai mengerjakan pekerjaannya. Jadi jangan berpangku tangan. Saudara pun, dunia ini hendak digiring menuju patung itu. Untuk menyembah patung itu, untuk tunduk kepada satu otoritas di dalam dunia yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan artinya yang berkuasa. Banyak manusia di muka bumi yang sudah mengklaim dirinya sebagai penguasa, dan mereka sedang bekerja saat ini. Kita harus membuka mata kita. Kita harus membuka hati kita untuk menerima berita-berita semua ini.
supaya kita tidak ketinggalan. Karena umat Tuhan binasa kalau tidak mengenal Tuhan. Umat Tuhan binasa kalau tidak berpengertian. Umat Tuhan juga binasa kalau tidak berpengetahuan. Itu pentingnya kita menyelidiki segala sesuatu. Ya. Bahkan firman ini pun harus kita pelajari. Harus kita teliti. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang tidak. Jangan saudara membuka kitab suci hanya di saat saudara mendengarkan khotbah atau hanya saudara di saat beribadah. Jangan. Sebab keselamatan itu masing-masing saudaraku. Di saat aku berdiri di sini untuk saudara, saya tidak bisa menggandeng saudara jika nanti waktu Tuhan tiba. Sekiranya saya terangkat dan amin ya, iman saya akan mengatakan itu. Saya tidak akan bisa menggandeng saudara. Saya hanya bisa menuntun. Melalui apa? Apa yang Tuhan pesankan, apa yang Tuhan berikan. Jangankan saudara, anak yang lahir dari kandungan saya pun tidak akan bisa saya gandeng untuk masuk surga. Jadi berjuang untuk keselamatan itu. Ya. Ini akan terjadi. Apakah mata saudara belum melihat? Kalau kita sudah digiring untuk masuk kepada apa? Tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Selama ini ya, kita hanya berpikir, harus lengket di dahi, harus lengket di tangan. Jangan saudara berpikir itu hanya ditatokan satu contoh seperti itu. Kalau ada satu peraturan saja, ya, satu peraturan saja yang menggiring saudara dalam satu sistem di mana saudara tidak bisa membeli dan menjual. Tanpa sistem itu sudahlah tanda itu, ya. Seharusnya kita bisa melihat ya, tandanya sudah dimulai ya. Ada scan di dahi, scan di tangan. Ya. Ada kalanya nanti saya akan jabarkan semuanya. Kita masuk ke Zoom, doakan jaringan di sini kuat. Ya, kita Zoom. Ya, karena kami juga berusaha supaya jaringan itu bisa lancar. Ya, puji Tuhan di sini jaringan lancar. Bahkan di bawah di desa, ya jaringan kurang, nggak ada sama sekali. Ya, jadi mari manusia banyak menerima tanda bilangan itu karena perkara apa? Perut. Tuhan juga katakan kelaparan besar-besaran akan terjadi. Ya. Sampar akan semakin besar. Kelaparan besar-besaran akan terjadi. Itulah firman yang Tuhan sampaikan tadi. Kalau saudara memakai logika, tidak akan mungkin kelaparan. Ya. Apa yang tidak mungkin? Kalau memang itu sudah dinubuatkan, ya, bisa terjadi. Bahkan di sanalah kita akan didorong untuk tunduk kepada sistem yang telah ditetapkan. Saya mengingat, ya, tantangan besar bagi saya sebenarnya waktu Tuhan berfirman 2020 sampai 2027, ya. Tantangan besar bagi saya untuk menyampaikan itu karena itu jelas sekali dikatakan tahunnya. Ya. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan, ini kok ada tahunnya? Biasanya nggak ada tahunnya Tuhan. Cuman harinya hanya Tuhan yang tahu, ya. Tahunnya dibukakan. Saya ingat pesan 2023. Kalau penyatuan mata uang akan mulai ditetapkan. Terjadi nggak? Saya rasa bukan hanya saya saja yang sudah mendengar kabarnya, ya. Sudah terjadi, ya, sudah mulai ditetapkan. Jadi kelak kalau saudara tidak tertunduk akan hal itu nanti, saudara tidak bisa membeli dan menjual. Sudah di depan mata enggak? Sudah, ya. Simulasinya telah dibukakan kemarin. Kita tahu melalui apa, ya? Itu adalah simulasi. Jelas Tuhan katakan, dan kalau saudara mengikuti khotbah ini, ya, dari awal, ya, itu hanya sebatas simulasi atau try out. Jadi itu belum yang sesungguhnya, karena yang sesungguhnya akan datang. Semua sistem barcode, ya. Jangan kaget
uang tidak akan ada lagi. Tahunnya hanya itu, harinya hanya Tuhan yang tahu ya. Karena semua akan masuk ke sistem, akan diminimaliskan semuanya. Demi apa? Keamanan. Ya, tidak akan ada perampok. Tapi semua masuk ke barcode. Di saat saudara tunduk saja akan hal itu, sama saja saudara telah menerima tanda itu di dahi dan di tangan saudara. Ini peringatan keras. Makanya dari hari ini mandiri. Ya. Siapa yang akan sulit jikalau itu terjadi? Tadi di saat bercakap-cakap ya, terserah saudara mau percaya atau tidak. Kalau ada percakapan itu ya, bahkan Tuhan bukakan orang yang paling susah nantinya adalah mereka yang bekerja di perusahaan. Ya, karena ketergantungan hidup sebagai staf, sebagai buruh harus masuk ke dalam sistem. Ya. Jadi berhikmatlah. Dengarkan ini supaya saudara tidak terjebak. Jangan saudara berpikir, oh belum disuntikkan di tangan, oh belum dibikin tatonya. No, bukan seperti itu sepenuhnya. Intinya kalau tanda itu ada, kita tidak bisa membeli dan menjual, ya sudah. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Nah, makanya berhikmat. Tuhan sudah bukakan jalan dari hari ini. Ya, Tuhan sudah berikan hikmat. Seperti Nuh membangun Batra. Dia dikatakan bodoh. Dia dikatakan gila. Seperti itu juga saudara di saat mempersiapkan segala sesuatu menjelang hari itu. Saudara pun akan dikatakan gila. Sama seperti saya dikatakan gila. Ya, dikatakan sesat segala macam. Tapi sukacita ini tetap berlimpah. Ya, karena apa? Kita harus hidup, bukan hidup dari penilaian manusia, tetapi harus hidup dari penilaian Tuhan. Kita hidup bukan untuk perkenanan manusia, tetapi bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah itu. Ya. Jadi sekalipun kita ditindas, dianiaya, maju. Ya. Jadi ingat saudara, ini yang telah dinyatakan Tuhan kepada Yehezkiel akan terjadi. Ya, apa itu yang akan terjadi? Mari kita lanjut. Tadi Yehezkiel pasal yang ke-7. Ya. Kita lanjut. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu. Dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu. Dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Ingatlah akan hari penghakiman. Ya. Jadi jangan seenak, apa kalau bahasa Jawa, jangan seenak dewe katanya. Jangan seenaknya saja untuk bertingkah keji di hadapan Tuhan. Ya. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, kata Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan Elohim. Lihat. Kembali dulu kita ke ayat 4 tadi. Tapi janganlah kiranya itu menimpa kita ya. Janganlah kemurkaan penghakiman yang menimpa kita oleh karena apa? Pelanggaran kita. Oleh karena perbuatan kita yang keji di hadapan Tuhan. Ya. Kiranya kita dilepaskan dan diluputkan dari semua ini. Oleh karena kita adalah orang yang setia melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Beginilah firman Tuhan Elohim. Lihat. Bencana demi bencana akan datang. Dan ini firman-Nya. Hari ini juga Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan ulang kembali memberitahukan kepada umat-Nya, siapapun yang saudara yang mendengarkan, beritakan juga kepada yang lain. Ya. Kalau mau di-share aja video ini. Ingat, sekalipun saudara share baru kali ini, kayaknya aku minta di-share ya.
Ini di-share bukan untuk apa? Bukan untuk ketenaran, bukan untuk nama, bukan untuk uang. No, nggak ada. Ya. Karena kita di YouTube bukan untuk mamon, ya, bukan untuk cari uang. Kita ada di sini untuk memberitakan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi saudara dan bagi saya juga. Oleh karena itu, kalau pesan ini benar-benar menjadi rema dan saudara percaya, sampaikan juga kepada sanak saudara. Sampaikan juga kepada sahabat-sahabat kita, ya. Jadi ini masih akan terjadi di akhir zaman. Bencana demi bencana akan datang. Jadi jangan kaget. Ya. Di tahun-tahun yang akan datang, bencana-bencana pun akan semakin besar. Ya. Bukan hanya yang akan datang, ya. Tahun-tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang kita akan melihat bencana-bencana akan datang silih berganti. Kita akan melihat, ya. Dan kita pun telah melihat, bahkan ini akan semakin besar, ya. Bahkan saya mengingat waktu Tuhan nyatakan pesan-pesan yang Tuhan berikan kemarin itu, ya. Bahkan di tahun-tahun di atas tahun 2023 ini pun, ya, bencana-bencana pun akan semakin besar. Jadi jangan kaget kalau melihat satu contoh gempa, banjir bandang, tsunami. Gak usah kaget. Karena semuanya telah dibukakan dan Tuhan telah menyatakannya. Jadi kalau saudara tanya, tapi katanya Tuhan penuh kasih. Satu harus saudara ingat, Tuhan itu adalah adil. Dia tidak akan pernah membiarkan orang berdosa. Ya. Penghakiman akan dinyatakannya dan penghukuman pun akan dinyatakannya. Ya. Kita lanjut. Jadi sekali lagi, firman Tuhan Elohim, lihat bencana demi bencana akan datang, kesudahan datang, kesudahanmu tiba. Oh, diluputkanlah ini dari kita, ya. Janganlah tiba kesudahan kita, ya. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau, lihat datangnya. Nah, apa yang akan terbangun melawan kita? Di sini dikatakan bencana-bencana itu tadi, ya. Kesudahan itu tadi akan terbangun melawan umat manusia, dikejarnya umat manusia itu. Sebab apa? Iblis pun akan bekerja semakin giat untuk menghancurkan umat manusia, ya. Jadi jangan kaget jikalau kecelakaan segala macam banyak terjadi, ya. Karena iblis berusaha untuk merongrong manusia. Makanya tetap berdoa dan berjaga-jaga kemanapun saudara berjalan. Tetap berdoa dan berjaga-jaga, ya. Terlebih di saat perjalanan, ya. Anak-anakmu pergi kemana tetap doakan, ya. Orang tuamu, sanak saudaramu, jangan pernah luput dari doa kepada mereka. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Hari huru hara yang akan terjadi. Jadi bukan tempik sorak. Ya. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Jadi ini adalah ungkapan hati Tuhan hari ini kepada seluruh bumi. Sekalipun ini sudah pernah disampaikan oleh Yehezkiel, namun hari ini Tuhan kembali membuka ini, menyampaikannya kepada seluruh bumi ini. Ya. Oleh karena itu siapapun kita yang mendengarkan, mari sampaikan Yehezkiel ini kepada seluruh penjuru bumi, kepada seluruh sanak saudaramu, siapapun dimanapun mereka berada, sampaikan ini akan terjadi. Ini bukan sesuatu yang sudah berlalu. Sudah pernah berlalu hal seperti ini, namun akan terjadi lagi selagi bumi masih berjalan. Ini akan terjadi karena apa? Tuhan pun melihat bahkan dari zaman Nabi Yehezkiel sampai detik ini manusia semakin durhaka.
manusia semakin melakukan yang keji di mata Tuhan. Apakah Tuhan akan diam dan berpangku tangan akan hal ini? Ya. Tuhan tidak akan diam. Tuhan juga Tuhan yang murka. Tuhan juga Tuhan yang cemburu. Jangan hanya memegang kasih-Nya. Ingat, Dia Tuhan penuh kasih, Dia Tuhan penuh keadilan, Dia Tuhan pencemburu, Dia juga Tuhan yang murka. Kalau kita tidak mengingat keempat hal ini, maka kita hanya mengingat kasih-Nya, maka kita akan hanya berpangku tangan. Hanya menelan khotbah-khotbah kemakmuran saja. Dengan berbuat baik saja itu sudah cukup. Ya. Apakah cukup dengan berbuat baik saja saudara akan selamat? Itu hanya akan seperti kain yang usang, ya. Tidak cukup dengan perbuatan baik saja. Namun harus dengan persekutuan yang benar kepada Tuhan. Kita harus hidup di dalam kegenapan hukum Taurat. Hukum kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Ya. Tanda kita mengasihi Tuhan, maka dikatakan kita harus melakukan perintah-perintahnya. Tanda kita mengasihi sesama manusia, firman Tuhan juga katakan kita juga harus melakukan perintah-perintahnya. Dan harus mengasihi Tuhan. Glory, haleluya. Kegenapan itu harus kita lakukan. Jangan mengurang-ngurangi apa yang tertulis. Jangan menambah-nambahi apa yang tertulis. Apa yang sudah Tuhan tuliskan, apa yang sudah Tuhan perintahkan, apa yang sudah Tuhan firmankan, lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Perintah Tuhan tidaklah berat. Apalah susahnya melakukan perintah Tuhan itu? Daging kita lah yang sulit untuk melakukannya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus melawan kedagingan. Ya. Kita harus mengikuti keinginan roh. Ya. Kalau kita hidup di dalam daging, maka kita hidup dalam kebinasaan. Tapi hiduplah di dalam roh. Melakukan kehendak roh. Maka kita akan diselamatkan, ya. Kita lanjut. Ayat berapa tadi ya? Sekarang ayat ke-8 ya. 9. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Ngeri ya, ngeri. Aduh, ngeri banget ini. Aku tidak akan merasa sayang, kata Tuhan. Aku tidak akan kenal belas kasihan. Jangankan sayang kepada kita ya. Malaikat yang melakukan pelanggaran saja dideportasi, ya. Jadi jangan saudara merasa kita kan makhluk istimewa di hadapan Tuhan, ya. Jangankan kita, malaikat saja pun tidak disayangkannya di saat melakukan pelanggaran yang sudah bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri, ya. Apalagi kita yang belum pernah melihat Tuhan, hanya merasakan, ya. Siapa kali kita harus menyombongkan diri dengan merasa sebagai makhluk istimewa, ya. Yang salah tetap salah, sebab firman Tuhan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amsal pasal 19. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan.
Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Amsal pasal 20. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah ia bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut.
Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan. Dan neraca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Amsal pasal 21. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya, ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan.
Amsal pasal 22. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mana Sorgawi.